Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, kemarin itu hikmah keberapa ya? Hikmah 28. Nah, kemarin di review dulu sebentar ya. Hikmah ke-27, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Menunda-nundanya engkau kepada amal atas adanya waktu luang itu adalah termasuk karat-karat hati. Jadi inti dari hikmah ke-27 itu, jangan sampai kita menunda-nunda amalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada adanya waktu luang. Jadi harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Nah, meluangkan waktu. Dan keluangan waktu ini harus diprioritaskan. Ngaji yuk ah. Duh, gimana ya, ada saudara datang. Nah, saudaranya suruh jangan dulu datang, kita mau ngaji gitu. Ya, jadi harusnya ini yang menjadi apa? Prioritas. Nah, itu kira-kiranya kemarin. Yang ke-28, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Nah, kalau yang ini secara garis besarnya bagaimana? Hikmah ke-28 itu secara garis besarnya, jangan sampai kamu itu ingin keluar dari keadaan yang sedang ditetapkan oleh Allah. Jika Allah menetapkanmu pada satu keadaan, maka terimalah keadaan itu. Selama keadaan itu tidak keluar dari hukum syariat. Orang sedang sibuk bekerja, pekerjaannya halal, itu jangan mau cepat-cepat punya waktu luang biar bisa ke Allah begitu. Jangan. Ya. Karena Allah bisa saja menyampaikanmu ke Allah Subhanahu wa taala pada keadaanmu saat ini. Sedang sibuk dengan pekerjaan, sibuk mengurus rakyat jelata dan rakyat jelita. Ya, itu jangan mau apa. Jadi orang itu suka ada pikiran bahwa kalau menuju Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah harus diem, banyak wirid, banyak zikir begitu. Megang tasbih ya, nggak gitu juga. Jadi ada dimensi-dimensi sosial yang mana dimensi sosial ini justru nanti dia menghantarkan beberapa orang kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hal itu. Misalkan di dalam kitab Az-Zawajir itu ya, ada begini nih. Ini bagus sekali. Kira-kiranya beginilah, ada orang dia itu jadi wali gara-gara jadi pengusaha. Itu ada. Jadi dia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bagi setiap orang berbeda-beda. Kalau di pikiran kita itu orang yang banyak zikirnya, banyak wiridnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, itu orang soleh yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak seperti itu juga. Karena di antara kebaikan itu apa? Misalkan menyambung silaturahim, bermanfaat bagi tetangga, bermanfaat bagi keluarga, itu pun termasuk kebaikan. Yang mana kebaikan itu tidak lebih rendah daripada zikir, daripada puasa dan banyak sholat. Nah, nanti orang seperti ini nih ya. Kita harus mengenal kriteria, kita harus mengenal karakter diri kita sendiri. Contoh misalkan begini. Kalau saya ini seneng masyhur, seneng terkenal.
itu tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam gelanggang orang-orang terkenal. Jadi kalau saya senang terkenal, sedangkan yang terkenal itu biasanya ya ustadz-ustadz, ya ahli toriko, itu kan orang-orang terkenal biasanya. Kemudian saya menceburkan diri kepada toriko itu. Saya belajar dengan giat, menghafal Al-Quran dengan giat. Supaya apa? Supaya terkenal. Itu jelek. Mending kamu jadi pengusaha aja. Ya, nanti duitnya pakai silaturahim, pakai bantu orang miskin, pakai bantu ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ikhlas. Daripada kamu masuk kayak gitu. Soalnya kamu itu nggak selamat karena kamu seneng kemasyhuran. Nah, ada begitu. Ya, jadi kita harus kenal sama apa? Sama karakter diri kita. Nanti setelah kita tahu karakter diri kita akan mengetahui jalan yang paling tepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikam ini kira-kiranya mengingatkan kita. Allah itu kan menempatkan kita hari ini akumulasi dari kehidupan kita bertahun-tahun kemarin. Jadilah kita ada di titik saat ini, sedang berkumpul seperti ini. Nah, ini adalah ketetapan yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan bagi kita semenjak azali, sebelum kita ada. Nah, terimalah keadaan ini sebagaimana adanya, jangan sampai kamu mau keluar dari keadaan ini. Karena kamu punya sangkaan ada keadaan yang lebih baik sampai kepada Allah. Jangan, itu tidak boleh. Terimalah keadaan sekarang. Insya Allah kalau Allah menghendaki kamu sampai kepada Allah, tidak perlu kamu itu berubah keadaan. Keadaan seperti ini pun bisa sampai kepada Allah. Sudah begitu. Terima. Tapi dengan catatan apa? Halal. Itu catatannya. Secara syariat tidak ada bertentangan. Tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu kira-kiranya. Sekarang kita masuk ke 29. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatifu al haqiqatu amamaka wala tabarrajat zawahirul mukawwinati illa wanadathu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah himmahnya seorang salik menginginkan untuk berhenti tatkala disingkapkan baginya perkara-perkara, kecuali pasti ada bisikan-bisikan lembut yang memanggilnya. Begini perkataan hawatifnya itu, perkataan-perkataan lembutnya itu. Al-haqiqatu amamaka. Hakikat yang engkau cari itu ada di depanmu. Wala tabarrajat zawahirul mukawwinati, dan tidaklah nampak apa? Zahirnya perkara-perkara yang diadakan, yaitu makhluk, kecuali hakikatnya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan saja, maka janganlah engkau sampai kafir, sampai kufur. Nggak paham kan? Nah, ini pos. Ya, pos. Gimana ya? Kalau kita dikenalkan sama kitab hikam, ya, apalagi keadaan mengenal hikamnya itu dibarengi dengan kenal tauhid. Jadi syarat ngeji kitab hikam itu tauhidnya selesai, atau minimalnya dibarengi begitu, supaya tidak salah paham. Hikam ini isinya adalah hikmah, apa namanya itu, nasihat-nasihat dari seorang wali yang sudah sampai kepada Allah. Maksud sudah sampai kepada Allah itu apa? Beliau ini sudah istiqomah, sudah tidak ada haliyah dunyawiyah di dalam hatinya, sudah tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud sampai kepada Allah tuh. Jadi apa sih maksud sampai kepada Allah itu? Maksud sampai kepada Allah itu kosongnya hati dari selain Allah. Nah, kita bangun tidur, yang pertama kali kita pikirin apa? Ya,
Ya kalau saya mah TikTok ini berapa nih viewersnya, nah itu. Dan itu bukan Allah. Berarti belum sampai kepada Allah. Kalau kita bangun tidur itu pikirannya seperti ini. Pikirannya itu apa yang akan Allah lakukan kepada saya. Jadi tidak ada keinginan begitu. Bukan saya mau apa, tapi apa yang akan Allah berlakukan untuk saya. Itu udah agak dekat tuh kesampai. Ya. Nah, kalau misalkan di dalam pikiran kita itu saya ingin anu, nah itu masih jauh. Masih jauh. Tapi kalau saya terima, nah itu udah agak dekat. Meskipun hakikatuhu bukan itu begitu ya. Cuman dia sudah agak dekat. Nah, gampang saja, mudah saja sebetulnya. Tinggal kita jujur kepada diri kita. Apakah masih ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan di dalam hidup kita? Apa maksud dari tidak ada selain Allah? Yang ada di dalam pikirannya itu hanya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau 24 jam atau minimalnya selama dia sadar yang ada di pikirannya hanya perintah dan larangan Allah, perintah untuk dikerjakan, larangan untuk dijauhi, maka itu sudah dekat. Itu namanya makom hakikat syariat. Makomnya itu. Maksudnya makom hakikat syariat itu apa ya? Makom wusul, tapi wusulnya wusul syariat. Sampai kepada Allah, jalur syariat. Itu adalah pos awal orang sampai kepada Allah. Kalau di dalam kesehariannya masih ada selain Allah, maksud selain Allah bagaimana? Kita pengen goes misalkan, pengen sepedahan. Sepedahan ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Mubah. Ada perintah Allahnya nggak di situ? Kalau nggak ada berarti itu sudah bukan Allah. Nah itu berarti dia masih ikut hawa nafsunya. Masih ikut hawa nafsunya. Datang jam 12:30 siang, pengen makan. Makan pada waktu itu ada perintahnya? Nggak ada perintahnya. Wajibkah makan jam 1 siang? Sunnahkah makan jam 1 siang? Enggak. Kapan wajib makan itu? Kalau mau mati. Baru wajib tuh. Atau kita butuh tenaga untuk ibadah. Ya, saya mau ngaji udah gak bisa konsentrasi nih kalau nggak makan. Nah kita makan dulu. Makannya itu ada perintahnya. Kalau makan cuman pengen makan, itu nggak sampai sama Allah. Susah nggak nih? Nah susah, ya, susah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar kita tahu nanti kalau di dalam diri kita itu ada kekebasan hati sudah kebas nih. Sudah kebas. Maksud kebas itu dipuji udah nggak bahagia, dihina sama orang, udah nggak sakit hati, terus lihat perkara-perkara banyak yang nggak maunya, ya berarti kita bukan wali, itu kenal kulit banget. Karena wali mah tadi nggak boleh di dalam hatinya ada selain Allah, gitu, ya. Nah, biar kita tahu makom lah, jadi kita ngaji hikam itu minimalnya biar kita tahu makom. Jangan sampai kita itu merasa sudah jadi wali padahal jauh. Karena wali itu tadi. Nah, sekarang kita bilang lah ya, kita ngobrol lah. Makom realistis saja makom kita ya. Jadi kalau makom realistis itu kan ya pagi jadi wali, sore kena kulit banget gitu ya. Jadi kita memakomnya makom realistis saja. Nah, di dalam makom realistis itu akhir zaman mah udah lumayan. Udah lumayan. Makom realistis kayak kita itu ini sudah nikmat besar. Jadi jangan sampai nikmat Allah itu yang kecil pun jangan sampai diabaikan. Jangan bahasanya itu kufur ya. Jangan sampai tidak diakui. Itu padahal nikmat yang kecil. Apalagi nikmat yang besar kayak gini. Kita kenal sama agama, kita kenal tauhid, kita kenal tasawuf, kita kenal fikih. Yang mana orang itu baru tahu dia sholatnya nggak sah nanti kalau udah mati. Kita udah tahu dari sekarang bahwa sholat kita itu harus dibetulkan begitu, harus dikoreksi, harus diperbaiki. Kita tahu dari sekarang. Ini nggak sah, ini sah. Sholat harus bagaimana mengerjakannya. Banyak orang itu tahu sholatnya nggak sah,
Pas sudah mati. Pas sudah mati, mana minta pahala sholat ternyata zong. Nggak ada. Karena sholatnya tidak sah. Kita udah tahu dari sekarang. Apalagi udah tahu dibetulkan. Dibetulkan apa? Diperbaiki. Dikerjakan ilmunya. Ya, banyak orang yang dia itu baru tahu bahwa dirinya sombong pas udah mati. Tiba-tiba kena siksa kubur aja, ya, atau enggak nanti di akhirat tuh. Tahu-tahu kena siksa ria aja. Ya, kita alhamdulillah belajar dari sekarang, ada ilmunya. Az-zawajir begitu. Ini kan nikmat besar. Meskipun ya kesehariannya kita terbatas di dalam mengerjakannya. Ya, tapi kita tahu begitu. Sehingga yang di luar ilmu kita bisa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli halin. Jadi ada dua metode. Kita mau ngaji yang mana dulu nih? Mau ngaji makom realistis apa mau ngaji makom wali? Makom realistis. Oke. Oke, kita ngaji makom realistis. Nah, nanti begini. Di dalam makom realistis itu kayak kita begini ya. Kita kan ada amalan-amalan yang mana amalan-amalan ini kita laksanakan secara istiqomah. Minimalnya apa? Sholat 5 waktu minimalnya. Ya, dan itu sudah besar sekali bisa menjaga sholat 5 waktu itu. Apalagi sampai bisa taklim. Ya, bisa seminggu sekali istiqomah, bisa yang seminggu 2 kali, seminggu sampai 4 kali, sampai nggak ada berhentinya, tiap hari gitu belajar. Nah, itu namanya sudah istiqomah. Ya. Jadi istiqomah itu begini, harusnya kemarin pas kita ke Surabaya itu, kita di Surabaya ngaji, harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi biar kita apa istiqomah. Itu istiqomah itu kalau sudah putus sudah. Ya, istiqomah seminggu sekali. Ini ada orang ya, dia udah pengajian seminggu sekali, tapi istiqomah selama 40 tahun. Itu namanya istiqomah itu. Meskipun istiqomahnya seminggu sekali. Ada yang istiqomah itu tiap hari, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau misalkan dia istiqomahnya itu kayak sholat duha ya. Sholat duha, jangan sholat duha lah, sholat tahajud. Sholat tahajud 2000 rakaat semalam. Tapi 6 tahun libur. 6 tahun libur. Jadi semalam 2000 rakaat sholat. Dari ba'da isya sholat terus. Selesai subuh dapat 2000 rakaat tuh. Ya, bisa. 2000 rakaat dapat sampai subuh. Sholatnya Hanafi tapi. Sholat Hanafi ya. Bisa 2000 rakaat. Tapi 6 tahun libur. Itu mending sehari 2 rakaat. Tapi panjang selama 6 tahun tanpa libur. Itu namanya istiqomah. Nah, orang kalau sudah istiqomah di dalam satu perkara, dia akan mendapatkan karomah. Orang kalau sudah dirasakan atau tidak, orang itu kalau sudah istiqomah di dalam satu amal, misalkan istiqomah di dalam ngaji begitu, ya. Nanti urusan dunianya itu dia diselesaikan. Ada penyelesaian begitu. Ya, nanti urusan ini selesai. Kalau sudah istiqomah. Istiqomah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, asal nggak ada masalah hidup itu. Ya. Nanti kalau sudah lama lagi istiqomahnya, bukan cuman nggak ada masalah, tapi banyak berkah. Banyak berkah. Ya, tadinya rumahnya kontrak jadi enggak gitu. Tadinya ini berkah, ini udah istiqomah lama, tiba-tiba orang-orang tuh jadi aneh-aneh. Ya. Ini buat makom realistis karomah. Untuk makom realistis karomah. Banyak orang berhenti di situ. Jadi tatkala sudah banyak karomah, sudah banyak keanehan terjadi sama dirinya, dia itu bilangnya kayak gini, kayaknya ini hasil dari saya istiqomah. Akhirnya mulai nih jadwal ngajinya dikurangin. Ayo mau ngobrolkan batur. Ya. Gibah ngobrolkan batur mah. Ngomong. Akhirnya mulai nih. Ya, viewers udah banyak. Oh, ini hasil istiqomah saya nih.
Ya, ngaji bertahun-tahun. Kalau ngomong. Wah, naik. Ya, banyak yang ngundang. Yang istiqomah ini akhirnya ditinggalkan. Tadinya libur sekali. Nanti sekarang libur malam apa kita? Malam Kamis ya? Malam Kamis libur ya? Ya, nanti malam Selasa libur. Nanti. Kenapa? Saya banyak undangan. Ya, mulai. Padahal bisa sampai tahap situ gara-gara ini. Ya. Istiqomah itu nyerahkan kasaha sebenarnya. Padahal dia bisa sampai derajat situ, dia gara-gara ini. Ya, gara-gara ini. Gara-gara jadi kelakuan yang sudah istiqomahnya ini akhirnya ditinggalkan. Akhirnya nanti udah masyhur, ditinggalkan semua. Nanti gajinya kita sebulan sekali aja ya. Soalnya saya banyak undangan. Ya, gimana ini? Sekali manggung 12 juta. Komo bulan naon? Ayeuna bulan bulut. Awal lagi bulan bulut. Wah, bulutan itu ya. Udah apa? Udah banyak lebar gitu orang yang. Nah, ini awas ini. Ya, ini awas. Warning. Jadi nanti kalau saya kayak gitu betot. Ustaz Hikam nomor 28. Betot aing gitu ta. Betotnya. Ini apa? Ini peringatan. Jadi kira-kiranya begini. Nanti bakal ada khawatir al-haqiqatu amamak. Hakikat yang kau cari itu bukan ini, tapi di depanmu. Ini godaan saja. Jangan sampai ini diikuti. Kalau kamu ini sudah bisa terlewati, nanti di depan ada sesuatu yang lain begitu. Di depan ada sesuatu yang lain. Ini jangan sampai ditinggalkan terus. Jadi jangan. Nah kalau makom walinya begini, kalau makom walinya kalau wali aslinya itu kan istiqomahnya di dalam tadi perintah dan larangan kan. Jadi nggak ada selain Allah di dalam hati itu. Nanti dapatnya karomah aneh-aneh. Jadi di dalam hati tiba-tiba pengen tiba-tiba ada. Ya. Terus ada yang namanya toyul zaman, toyul ard, aneh-aneh pokoknya nantilah kalau orang-orang udah jadi wali itu dia bisa hidup selama 30 hari padahal kenyataannya cuma sehari. Ya. Dia kenyataannya cuma sehari, padahal dia hidupnya 30 hari. Dia balik lagi ke hari pertama. Jadi dia ngulang, tahu semua itu. Dan itu nyata terjadi kepada orang ini. Terjadi. Ada orang yang hidup itu sampai beberapa tahun, terus dia balik lagi ke kehidupan awal. Dan itu bukan mimpi, hidup bener itu. Kayak time travel. Time travel. Itu kisahnya begini. Jadi ada orang, ini orang Mesir kalau nggak salah. Bukan dejavu. Hah? Bukan dejavu. Ya, dejavu itu masa sampai bertahun-tahun. Ini orang, dia itu mandi di sungai Nil. Mandi di sungai Nil. Nah, itu kan bajunya dibuka tuh. Ya, ditelanjang lah gitu, nggak pakai baju gitu ya. Si baju itu disimpan di atas batu. Dia mandi. Ada orang jahil. Di bawah bajunya itu. Pas dia udah selesai mandi, bajunya nggak ada. Akhirnya dia pulang telanjang. Wah, itu sampai ketahuan sama tetangga-tetangganya, dia malu, wirang lah. Dia pindah ke Irak. Nah, di Irak itu dia berkeluarga, menikah, punya anak. Nah, sampai punya anak ini di mana? Di Iraknya itu. Dari Irak dia pelesiran ke Mesir. Di Mesir ngelihat lagi sungai Nil, pengen nostalgia. Mandi lagi. Pas mandi ngambil bajunya itu baju yang bertahun-tahun kemarin. Bukan baju yang hari ini. Loh, kok bajunya ini? Baju yang dulu disembunyikan. Yang dulu disembunyikan. Dia pakai bajunya, dia pulang, itu yang dulu. Jadi kehidupan selama bertahun-tahun punya istri, punya anak ini hilang. Dan itu bukan mimpi, itu bukan khayalan, itu terjadi selama bertahun-tahun. Kayak time travel. Jangan membatasi kuasa Allah. Itu kuasa Allah dan itu terjadi. Dan itu banyak kisahnya, bukan orang itu aja. Ya, bukan orang itu aja. Nah, itu makom wali aslinya.
Kalau makom realistisnya banyak viewers. Itu makom realistis lah. Ya nanti punya usaha lancar begitu. Ya usaha lancar. Aduh Ustadz abi mah kumahanya ayeuna mah udah mulai nggak bisa ngaji seminggu 5 kali. Paling nanti mah ngajinya saya seminggu 4 kali aja ya. Kenapa? Oh ini udah mulai banyak job nih. Ya jadi mulai lancar. Kerjaan mulai lancar. Ya itu cobaan-cobaan tuh. Orang biasa mikirnya itu adalah anugerah, rezeki anak soleh, ya kan? Oh ini rezeki anak soleh nih. Saya ini semenjak ngaji sama Ustadz, Masya Allah, ya sudah bertahun-tahun istiqomah. Ini semua urusan lancar. Tapi karena kelancaran itu dia punya kesibukan, yang mana kesibukan itu menghalangi keistiqomahannya ini. Itu seolah-olah ada perkataan seperti ini. Al-haqiqatu amamak. Yang kamu cari dari amalmu yang istiqomah ini bukan ini. Bukan banyak viewers, banyak karomah, lancar usaha, bukan. Terusin ini, jangan dilirik. Jadi itu adalah godaan. Itu adalah pos-pos, jangan dilirik. Kayak tujuan kita ke Jakarta, kayak kemarin nih, tujuan kita ke Surabaya, lihat Prambanan, Mengkol belok. Di Prambanan ada yang tari jaipong, ditanya nomor WA-nya. Ada tungtung nama tuh, nggak sampai ke Surabaya-nya itu. Kita itu ngaji buat kenal sama Allah, bukan buat banyak duit, bukan buat banyak followers, bukan buat banyak yang undang. Kita mah keruing, nyarikan anak dia tuh ya. Bukan untuk itu. Nanti kalau di tengah-tengah jalan kita sudah istiqomah bertahun-tahun, tiba-tiba terjadi kemudahan di dalam kehidupan, jangan sampai kemudahan yang ada ini mengganggu keistiqomahan yang sudah ada. Ya, begitu. Ala kulli halin. Atau wala tabarrajat zawahirul mukawwinati illa wa nadatu haqaiquha innaman hanu fitnatun fala takfur. Dan nanti kalau perkara-perkara ini dimudahkan ya, mudahnya begitulah kalau saya memahaminya. Ngajiin ya, ini kan makomnya makom realistis saja. Nampak mulai ini perkara-perkara itu. Dalam pengertian perkara-perkara mulai nampak bagaimana? Ya, kalau buat kita itu urusan dipermudah. Ya, urusan dipermudah. Mudah sekali urusan itu. Nah sehingga urusan-urusan yang mudah ini menjadikan kita terganggu dari rutinitas istiqomah yang sudah dijalankan. Itu pasti ada yang berkata, cuman yang berkatanya ini apa? Haqiqatuhu innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian bagimu. Hanya ujian. Karena nikmat yang sesungguhnya itu istiqomahnya itu. Nikmat yang sesungguhnya itu istiqomahnya itu. Istiqomah bertahun-tahun. Coba, kalau kita ini kan thariqahnya thariqah thalabul ilmi ya. Thariqah mencari ilmu. Amal apa yang lebih besar daripada thalabul ilmi itu? Nggak ada. Orang ini istiqomah zikir tiap hari. Itu jangan sampai tertipu sama perkara-perkara kayak gini. Apalagi orang yang taklim, yang belajar, yang thalabul ilmi. Ya, gitu. Makanya nanti kalau misalkan kan sekarang mah ada video-videonya. Sehari meluangkan waktu 2 jam untuk thalabul ilmi meskipun lewat YouTube. Karena kan aslinya ada. Jadi kalau ada apa-apa tinggal nanyain begitu ya. Itu jangan sampai dilewat tuh. Sehari 2 jam, udah sehari 2 jam ini saya mau ngaji. Itu istiqomah tuh. Kalau mau tiap hari. Kalau mau kayak Daud, sehari ngaji, sehari enggak ya, kayak Daud sehari ngaji, sehari enggak sehari. Itu udah kayak Daud sehari. Pokoknya kita harus punya harus punya waktu untuk thariqah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah ini kalau tidak seperti itu dia bukan salik. Dia bukan salik. Kalau salik itu dia harus punya tadi meluangkan waktunya dan dia istiqomah di situ. Nanti dia akan merasakan hasil istiqomahnya. Nah hasil istiqomahnya ini jangan sampai mengganggu keistiqomahannya begitu. Kalau mau merasakan ya tinggal laksanakan tuh. Kalau kita mah thariqahnya thariqah thalabul ilmi. Apapun yang terjadi, kalau misalkan saya mau ngaji dari jam 8 sampai jam 10, apapun yang terjadi jam 8 sampai jam 10 jangan sampai diganggu tuh. Kalau sampai suatu waktu nggak bisa nanti dikodok.
Oh ada saudara jauh nih datang jam segitu. Ya kita hadepin. Cuman nanti orangnya udah pulang kita qadha. Itu thariqah namanya. Ya. Kalau dulu mah kita di pengajian gitu ya ada qadhanya. Dulu gitu. Ya, dulu gitu. Sekarang mah diliburin. Kan di qadha. Aduh. Bismillah. Kemudian mana tadi teh? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gak ada. Hikmah ke-30. Nah, ini asik nih. Ini asik nih. Tapi yang tadi udah ke gambar ya? Udah ke gambar ya? Berarti istiqomah tuh lebih penting ya. Iya. Dan harapan itu yang terjadi hari ini itu kan akibat dari istiqomah. Iya, betul. Itu akibat dari istiqomah. Kalau sampai ada kelapangan, kemudahan, itu hasil istiqomah. Nah, kalau hasil dari istiqomah ini malah mengganggu keistiqomahannya, nah itu dia terkena fitnah begitu. Ya, terkena ujian dia. Ada pertanyaan? Nggak ada. Hikmah ke-30. Talabuka minhu ittihamun lahu. Memintanya engkau dari Allah itu adalah tuduhan kepada Allah. Wa talabuka lahu ghibatun minka anhu, dan mencarinya engkau untuk Allah untuknya itu adalah ghibah darimu tentang Allah. Wa talabuka li ghairihi, dan mencarimu kepada selain Allah liqillati hayaika minhu. Itu karena kamu tidak tahu malu. Karena sedikitnya rasa malumu dari Allah. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika minhu, dan mencarinya engkau dari selain Allah itu karena jauhnya engkau dari Allah. Mudeng enggak ini? Paham enggak? Enggak. Ini urusan permintaan. Urusan permintaan. Karena kita sebagai manusia itu banyak keinginan. Ya. Dan untuk menggapai keinginan, jalan yang paling mudah itu caranya apa? Minta. Itu caranya minta. Dan tidak ada yang berhak dipinta selain Allah. Ini untuk orang yang arif billah. Untuk orang yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal meminta ini, ada meminta itu dari Allah untuk Allah. Ya. Jadi meminta dari Allah, meminta untuk Allah, meminta untuk selain Allah, meminta dari selain Allah. Ada 3, ada 4. Apa tadi? Minta dari Allah, minta untuk Allah, minta dari selain Allah, minta untuk selain Allah. Jadi untuk dulu ya, untuk selain Allah. Yang keempatnya dari selain Allah. Paham gak maksudnya nih? Gak paham ya? Coba nih kita lihat dulu. Minta dari Allah, berarti minta dari Allah untuk kita. Ya Allah, saya minta anak saya soleh. Ya Allah, saya minta urusan saya lancar. Ya Allah, saya minta rezeki saya lapang. Ya Allah, saya minta kesehatan. Nah itu minta dari Allah untuk saya. Minta untuk Allah. Bagaimana minta untuk Allah itu? Ya Allah, saya minta rezeki lancar supaya saya bisa bangun masjid, supaya saya bisa bangun pesantren. Jadi itu minta untuk Allah. Yang ketiga, minta untuk selain Allah. Ya Allah,
ada teman saya lagi kesusahan, saya minta uang banyak supaya saya bisa ngebantu teman saya. Nah itu minta untuk selain Allah. Minta dari selain Allah. Lah jelas ini mah minta sama suami, sama tetangga, sama bapak, sama ibu. Minta dari selain Allah. Paham? Nah, minta mana yang bagus nih? Minta mana yang bagus? Lihat. Engkau minta dari Allah, kamu itu udah menuduh Allah. Jelek itu. Kok bisa? Coba. Kamu minta dari Allah. Ya Allah, minta saya anu, minta saya anu, minta saya. Kamu itu suudzon sama Allah. Kamu menuduh Allah yang tidak-tidak. Kenapa? Karena saat kamu meminta dari Allah, kamu sudah merasa lebih tahu daripada Allah, dan kamu menuduh Allah tidak tahu apa kebutuhanmu. Kamu minta kaya bakal bener aja kamu kalau dikasih kaya. Kamu minta duit kayak bener aja kalau kamu dikasih duit. Itu kamu itu berarti menyangka Allah tidak tahu. Dan kamu menyangka kamu itu lebih tahu daripada Allah. Dan kamu menyangka bahwa Allah tidak akan memberi kalau kamu tidak minta. Bukankah Allah ngasih kita mata tanpa kita minta? Allah ngasih kita kaki tanpa kita minta. Nah terus kenapa kita harus minta duit sama Allah? Kenapa kita harus minta rezeki jembar sama Allah? Allah itu tanpa diminta memberi kok. Kok kamu malah sibuk minta? Sibuk kerja dong. Itulah kira-kiranya. Ya, kira-kiranya begitu. Kamu kok malah sibuk minta aja. Ya. Nah itu. Nah itu makanya. Nanti ada minta ini kan tidak jelek. Ini kan tidak ngobrolin jeleknya berminta kan? Enggak. Ini ngobrolin kamu itu sibuknya di mana gitu. Kan sekarang begini nih. Orang sholat tahajud misalkan gitu ya. Itu sholat tahajudnya 2 rakaat gitu. Terus memang di dalam, ada gak sih orang itu sholat, dia sholat itu untuk melepaskan kegundahan? Ada gak? Untuk melancarkan urusan? Ada kan orang kayak gitu? Nah itu kan dia sibuk dengan permintaan berarti. Bukannya sibuk memaknai sholat, hadir di dalam sholatnya. Habis sholat bersyukur sama Allah, sholat lagi, ngaji taklim. Coba bayangin, Waji, kalau saya itu ya misalkan kalau saya itu tiap pulang ngaji saya bentangin sejadah, terus dari malam sampai subuh saya wirid yagoni. Kasih saya duit. Gila kira-kira aja. Kasih saya kedudukan yang tinggi, followers yang banyak. Minta kayak gitu terus. Etis gak tuh? Kan gak etis kan. Saya ini loh ustadz, begitulah kira-kiranya. Diustadin sama orang. Kamu itu ngaji aja udah, balik ngaji lagi. Malah minta emang gak bakal dikasih. Kerjain aja tugas kamu, itulah kira-kiranya. Makanya kamu minta sama Allah itu ittihamun. Itu menuduh Allah gak bakal ngasih. Ya cuman ya besoknya duitnya gak ada, emang gak ada. Gimana lagi tuh, gak ada duitnya ya. Cuman yang ngaji aja udahlah, minta-minta sama Allah juga tahu lah. Ya jalan nanti dari mana gak tahu juga, udah biarin aja. Cuman kamu fokus aja sama tugas kamu begitu. Karena memintanya tolabuka minhu ittihamun lahu. Yang kedua, wa tolabuka lahu ghibatun minka anhu. Memintamu lahu untuk Allah itu ghibah. Ghibah. Apa ghibah itu? Ngomongin dari belakang. Ya. Nih kita minta, ya Allah, ya. Wa tolabuka lahu. Ini bisa dari Allah lah mintanya. Ya Allah, saya minta rezeki yang luas. Biar saya ini bisa bangun pesantren. Ya. Itu kamu tuh ngomongin Allah itu. Ghibah. Ya maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Maksudnya itu seolah-olah kan kalau ghibah itu ngomongin yang gak pantas.
Pantas nggak kita punya perasaan kita ini menolong agama Allah? Nggak pantas. Mana ada orang nolong agama Allah itu? Pak, agama Allah itu butuh ditolong nggak? Enggak ya, hakikatan nggak butuh. Kan kita yang butuh di situ, bukan Allah yang butuh, kita yang butuh ada di situ. Saya ini pernah bilang kayak gini. Waktu perang Badar itu 1000 lawan 300. 1000 kafir, 300 mukmin, muslim. Apakah Rasulullah butuh sama orang 300 ini? Ya tinggal datangin malaikat Israel kan selesai semua. Iya kan, 1000 lawan 300. Tinggal turunin siapa? Israel 1, selesai. Terus 300 orang ini buat apa? Untuk ngambil untung dari Rasulullah. Bukan Rasulullah ngambil untung dari mereka. Iya. Jadi gara-gara sama Rasulullah dipakai, jadi ada yang mati syahid. Iya. Besok lusanya nanti ada perang Khandaq, ada perang Uhud. Rasulullah sampai bilang gini, ayo yang mau sodako. Coba Rasulullah kayak gitu, udah isin itunya. Coba kalau siapa yang mau sedekah, kita lagi butuh. Sampai orang-orang kafir bilang kayak gini, Muhammad katanya punya Allah maha kaya, masa duit aja ngumpulin. Ayo, kan kayak kontradiktif kan? Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ngajarin sama kita Allah maha kaya. Kamu nggak usah minta sama siapapun, minta sama Allah. Giliran mau perang Rasulullah minta sama sahabat. Ayo siapa yang mau? Kita nih lagi butuh unta nih, kita lagi butuh baju perang. Orang kafir saya bilang kayak gini, Allah Muhammad itu katanya punya Tuhan maha kaya. Kenapa mintanya sama sahabat? Paham? Ini bukan minta sama sahabat Rasulullah itu. Sahabat jadi punya andil. Coba kalau yang didatengin malaikat Israel, apa andilnya sahabat ini? Nggak ada. Makanya nanti sahabat ada yang satu soft sama Rasulullah di yaumil qiyamah. Ya. Dan kita pun sekarang begitu. Kita itu tidak tidak menolong agama Allah sama sekali. Enggak. Kita itu ngambil untung dari agama Allah. Ngambil untung. Saya ini besok lusa kalau mati yang ganti ada. Ya. Cuman ya alhamdulillah posisi ngaji itu sama Allah lagi dititipin sama saya sekarang. Saya berhenti, emang gak ada yang lain. Banyak juga begitu. Jadi bukan kita yang menolong agama Allah, tapi kita yang ngambil untung. Nah makanya kalau kita misalkan sama minta sama Allah buat menolong agama Allah, itu kamu ghibah, ngomongin Allah itu permintaan yang tidak pantas. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, dan memintamu bagi selain Allah itu karena kamu tidak tahu malu. Ya Allah, saya minta. Tadi kan untuk selain Allah, enggak untuk Allah kan kita yang ngambil untung ya. Ghibah kan? Ya bukan buat saya ini malah ya Allah, buat ibu saya aja ya Allah, kasih saya uang banyak, rezeki yang melimpah supaya saya bisa membahagiakan ibu saya, supaya saya bisa membahagiakan anak-anak saya. Kamu itu nggak tahu malu, kok malah mikirin selain Allah. Nggak tahu malu kamu itu, kok malah mikirin selain Allah. Minta untuk orang lain. Kamu itu mau punya manzilah di hati orang lain, pengen supaya kamu dicintai sama orang lain, sama minta sama Allah supaya diberi buat kasih ke orang lain. Ya. Itu karena kamu tidak punya malu, tidak tahu malu itu. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika minhu. Lah sekarang atuh berarti minta sama Allah jangan ya. Ya udahlah berarti kita minta sama selain Allah, ya udah. Papi. Ya, sama bapaknya begitu ya mintanya tuh. Sama tetangganya mintanya. Itu karena kamu jauh dari Allah, makanya minta sama orang lain. Nah itu kan, sekarang ini sekarang terus kita ini harus gimana? Laksanakan tugas kehidupan, begitu intinya itu.
Jangan punya banyak kemauan, jangan punya kemauan. Meminta aja, berdoa aja. Berdoa itu karena tadi diperintah sama Allah, bukan karena saya pengen anu. Coba sholat nih, waktu kalau sholat kita minta apa? Keselamatan. Misalkan minta, gampangnya begitu ya. Gampangnya kita minta keselamatan. Kita minta keselamatan di dalam sholat apa karena kita ingin selamat atau karena diperintah sama Allah? Karena diperintah, ya perintahnya ihdinas siratal mustaqim, ya itu yang kita minta. Ya, kita nih lagi sholat, lagi pengen banget makan gehu, apa diganti doanya? Jadi ihdinas siratal mustaqim jadi kasih saya gehu? Enggak, kenapa? Karena tidak sesuai perintah kalau kayak gitu. Qur'an karena tidak sesuai perintah. Meskipun kita lagi pengen gehu, kita mintanya ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tidak apa tina gehuan panasan wah bala-balaan bisaosan, enggak. Meskipun kita lagi pengen bala-bala, kita lagi pengen gehu, kita tetap mintanya ihdinas siratal mustaqim. Kamu kalau kurangnya ilmu berarti diperintahnya apa? Ngaji. Kamu lagi butuhnya duit, pintanya ilmu. Kamu lagi butuhnya kedudukan, pintanya ilmu. Karena itu yang kamu kurang tuh. Ya, ma'rifat. Yang dipintanya itu. Kamu lagi gundah masalah, pintanya ma'rifat terus. Karena itu yang diperintahnya begitu. Di dalam hati. Karena nanti yang masalah-masalah rezeki itu kan di dalam sholat juga dibaca sama kita juga minta juga. Kita itu disuruh sama Allah itu minta rezeki itu di dalam sholat ada. Di dalam sholat itu ada kita disuruh minta makan sama Allah ada. Komplit. Yang duduk antara dua sujud itu gimana bahasa doanya itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wajburni itu minta makan. Kalau warzuqni itu kan rezeki secara umum. Wajburni ini minta makan. Itu udah doanya tuh. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasih saya rahmat pemberian yang banyak, warzuqni dan rezeki, wajburni, ya Allah kasih saya makan di dalam sholat. Padahal kita lagi puasa, lagi gak pengen makan, tetap kita minta makan di situ. Gak sadar kita. Jadi wajbur itu apa ya? Kita kan banyak rongga tuh. Jadi supaya rongga ini ditutup lah, itu terjemahnya itu makan lah begitu. Terjemahnya itu. Nah, jadi tahu itunya apanya? Tugasnya kan? Apa tugasnya? Nah itu, balik lagi sama tadi. Jangan malah sibuk-sibuk sama apa? Minta begitu. Ya, karena minta dari manapun arahnya pada akhirnya salah. Karena tatkala kamu meminta dalam pengertian kamu menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsumu, berarti kamu sedang keluar dari thoriqoh berjalan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan ngajarin begitu, udah saya juga belum bisa. Betapa jauh para wali udah sampai kayak gitu. Jadi kalau para wali udah sampai, mereka itu tidak ada keinginan di dalam hatinya itu. Mereka sudah tahu tugasnya masing-masing. Kita udah tahu tugas masing-masing belum? Udah dikasih tahu sama Hikam, tugas kamu itu apa? Yang kamu ada sekarang di sini. Yang jadi ibu berarti tugasnya menjalani keibuan. Yang jadi anak berarti tugasnya menjalani keanakan. Yang jadi tetangga berarti tugasnya menjalani kebaikan ketetanggaan. Itu tugasnya itu. Yang kamu sekarang ada di situ. Kamu bisnis berarti tugasmu itu di situ. Jangan malah lagi bisnis nih ya. Jangan malah mikirin untung berapa, minta rezeki banyak, jangan. Kamu ini udah sesuai syariat belum? Nah itu. Ya, yang di apanya? Dibisniskannya halal. Nah, misalkan yang dibisniskannya halal atau tidak. Kemudian apakah ada kewajiban yang tidak dipenuhi atau tidak? Apakah ada hak orang lain yang dipakai atau tidak? Itu urusanmu tuh di situ, bukan punta-pinta. Ya. Urusannya di situ. Jadi tugasnya itu.
Nah kalau misalkan malah menginginkan sesuatu selain itu, yang mana tugas-tugas dia ada di situ tidak ditunaikan dengan baik, dengan benar, dengan betul, maka ya salah satu di antara yang tadi itu, imma dia tidak tahu malu, atau dia jauh dari Allah, atau dia itu sedang menggibah Allah begitu, dan lain sebagainya. Kayaknya selesai yang ini ya. Pertanyaan? 30. Dapat tanya. Nanti 31. Asa jembling ya mak. Ada pertanyaan? Doanya salah. Maksudnya pertama. Jadi yang sakit. Lagi sakit. Jadi harus jalani saja kehidupan. Nah itu, gitu ya. jalani kehidupan. Laksanakan perintah. Lakukan. Dengan Dengan ditimbang syariat. Nah itu. Itu timbangannya timbangan syariat yang kamu ada di situ begitu. Jadi tugas, kalau hikam itu tahu apa ya tugas saya, nggak gini hikam, coba kamu tapa dulu 7 hari 7 malam, nanti kamu tahu tugas kamu apa. Nggak gitu hikam mah. Tugas saya apa? Ya itu yang kamu sekarang ada di situ. Itu tugas kamu berarti. Tugas saya ini sekarang apa? Ya tugas saya ini upload video, itu tugas saya udah. Ya jangan mau apa? Gini. Enggak, emang ada nggak manfaatnya itu? Ada, ya sudah berarti tugas saya di situ. Tidak bertentangan dengan syariat, ya sudah berarti tugas saya di situ. Ya, ngaji, ya udah tugas saya di situ memang. Nah, yang kerja itu tugasnya di situ. Yang jadi ibu rumah tangga itu tugasnya di situ. Ya. Sampai nanti suatu saat oleh Allah dipindahkan gitu. Tiba-tiba wifi-nya nggak kebayar, ya udah. Gimana mau upload? Gak usah maksain lah, udah berarti disuruh ngaji lagi. Woi malam rebo. Gitu, malam Kamis ngaji lagi berarti. Udah. Ya, nggak usah ribet juga gitu ya. Kalau udah putus selesai begitu. Nanti juga bakal ada fasenya sendiri-sendiri. Nanti masuk fase baru. Masalah baru lagi. Nah, istiqomahnya ini tadi jangan sampai ditinggalkan. Tidak ada pertanyaan? Sambil ngobrol saja, ya sudah. Mudah-mudahan orang sadayana dan dihapunten ke Allah Subhanahu wa taala. Oge majelis tentang kafarat kanu kelepatan orang sadayana, oge janten wasilah kembala orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.